Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu setting akses point indoor untuk klien rumahan dengan mode wireless router, lalu menggunakan mikrotik menggunakan IP binding. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hubungkan dulu antara laptop kita dan juga dengan access point. Nah, di sini saya menggunakan access point TP-Link WR840N. Nah, di access point itu kan kita sudah di bawah access point itu biasanya suka ada informasi yang pertama ada username, ada password, dan juga biasanya suka ada IP address bawaan dari access point-nya. Kita hubungkan laptop kita dengan menggunakan kabel strike yaitu ke LAN. Jadi kalau misalkan kita beli access point yang wireless router itu ada dua LAN-nya, ada WAN, ada LAN. Kita masukkan itu ke LAN ya, jangan ke WAN. Jadi jangan sampai salah seperti itu. Nah, bila sudah kita masukkan ke LAN, kita harus lihat dulu IP address-nya. Biasanya kebanyakan dari access point itu biasanya DHCP-nya selalu aktif. Nah, di sini kita coba lihat, ternyata DHCP-nya aktif. Nah, bila sudah seperti ini kita langsung saja. Nah, di sini sudah dilihat, di sini gateway-nya adalah 0.1, berarti IP address bawaan dari TP-Link atau access point yang saya gunakan di sini adalah alamat 0.1. Kita buka Google Chrome dan kita akan memasukkan alamat dari access point-nya. Itu tadi 192.168.0.1. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke tampilan login dari TP-Link. Nah, untuk masuk ke TP-Link ini kita bisa menggunakan username-nya adalah admin, password-nya admin. Nah, bila sudah seperti ini, nah ini adalah tampilan awal dari TP-Link. TP-Link WR840N. Nah, di sini yang langkah pertama, di sini karena kita di sini fungsi utama dari access point ini adalah untuk klien rumahan ya. Untuk klien rumahan, bukan voucheran. Jadi di sini kita di operation mode-nya itu kita pilih yang wireless router, jangan access point. Kalau misalkan access point itu untuk voucher. Nah, kalau misalkan untuk rumahan itu menggunakan wireless router. Bila sudah kita save. Nah, bila sudah dirubah ke wireless router, selanjutnya kita masuk ke network. Nah, di network ini ada WAN, ada LAN, IPTV, sama MICLON. Nah, yang pertama adalah kita setting WAN-nya dulu. WAN. Nah, di sini di connection type-nya itu ada beberapa pilihan. Dynamic IP, static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, sama big phone kabel. Nah, di sini kita butuh kita menggunakan connection yang mana,
apakah kita bisa menggunakan PPOE atau. Nah, di sini saya itu menggunakan static IP karena di sini saya menggunakan IP binding nantinya di mikrotiknya. Nah, di sini kita tinggal setting. Nah, di sini kita tinggal setting untuk IP address ini menyesuaikan. Di sini intinya adalah IP address yang memang itu kosong atau belum digunakan, dan ini memang dikhususkan untuk klien rumahan. Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini saya menggunakan segmen 88. Nah, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan segmen 88. Nah, di sini saya contohkan, di sini menggunakan IP address 88254 yang belum digunakan. Netmasknya kita biarkan default karena memang sesuai dengan yang saya. Nah, gateway-nya di sini adalah mikrotik saya itu alamatnya adalah 88.1. Nah, kalau DNS ini menyesuaikan, mau menggunakan DNS Google boleh, mau menggunakan DNS 111 boleh, mau menggunakan DNS Telkom juga boleh, dan lainnya masih banyak. Bila sudah diisi dari IP address sampai dengan DNS, kita bisa save. Nah, kalau misalkan di endpoint ini saya pasang nggak perlu. Nah, bila sudah diatur seperti ini di WAN-nya, kita langsung setting ke LAN-nya. Nah, di LAN di sini saya rasa di LAN ini kita tidak perlu merubah settingan. Kenapa? Karena biarkan saja ini defaultnya, karena kan ini nantinya itu berbeda. Jadi kita nanti menangkap hanya satu IP dari IP ini, IP dari WAN-nya. Kalau LAN-nya itu hanya untuk dari akses point-nya itu ke kliennya, klien yang ada di rumahan itu. Nah, bila sudah WAN sama LAN-nya, kita masuk ke wireless. Nah, di wireless di sini kita merubah nama akses point-nya atau nama SSID-nya. Nah, di sini contohnya adalah aku cantik. Nah, misalkan di sini kita kasih untuk SSID itu gimana, yang punya rumah inginnya apa. Nah, di sini saya contohkan aku cantik. Lalu modenya kita pilih yang BGN mixed atau mix, kita pilih yang mix. Untuk channel, nah untuk channel di sini menyesuaikan. Jadi kita pilih channel yang memang benar-benar kosong, nggak penuh, agar nanti transfer datanya atau nggak ada lonjakan-lonjakan, pingnya itu nggak stabil, selalu stabil, nggak ada lonjakan. Nah, di sini channel width itu ada auto, ada 20 MHz sama 40 MHz. Itu bagaimana kita memilih ingin channel width-nya seperti apa. Apakah mau diautokan juga boleh, mau di 20 MHz juga boleh, di 40 MHz juga boleh. Nah, perbedaan antara 20 sama 40 adalah yaitu di lebar pitanya. Kalau 20 itu lebar pitanya itu hanya, kalau nggak salah itu hanya 90 derajat. Nah, kalau 40 MHz itu adalah 160 derajat. Nah, di sini menyesuaikan. Di sini saya kasih contoh, kalau misalkan kita ingin mengarah ke stabil, itu kita atau jarang disebut dengan jarang, di channelnya ini jarang ada tabrakan atau jarang penuh, kita bisa pilih yang 20 MHz. Kalau misalkan kita ingin speed, kita bisa pilih 40 MHz. Itu bagaimana kebutuhan. Nah, di sini saya contohkan menggunakan 40. Save. Lalu masuk ke wireless security. Nah, di sini di wireless security-nya itu bagaimana yang punya rumah. Misalkan di sini saya kasih contoh buka taji. Nah, untuk request dari yang rumahannya menggunakan WPA2 PSK. Bila sudah, tinggal di save ke bawah.
Nah, bila sudah kita masuk ke, kalau saya rasa wireless MAC address filtering, wireless advanced dan lain-lain itu nggak perlu disetting, itu sesuai kebutuhan saja bagaimana si klien ini membutuhkan seperti itu. Masuk ke DHCP yang penting. Nah, di DHCP setting sini yang penting tuh. Di sini star IP address ataupun NIP address itu gimana kita? Nah, sebenarnya di sini ini adalah bawaan dari TP-Link-nya. Itu dari IP 100 sampai dengan 199 listnya itu 120 menit. Nah, di sini kita di sini gateway-nya isi kasihnya 0.1. Nah, di sini ada default domain. Default domain kita menggunakan IP dari MikroTik. DNS-nya samakan saja 11 sama 1001. Mau menggunakan DNS apapun boleh, silakan. Bila sudah disimpan. Seperti itu. Nah, hanya seperti itu saja mungkin dari saya, karena memang untuk settingan access point untuk klien rumahan hanya itu. Yang pertama ada operation mode, kita pilih wireless router, lalu di network di WAN-nya, nah kita sesuaikan dengan IP yang akan kita binding di MikroTik-nya, lalu masuk ke LAN, lalu masuk ke wireless dan juga di HCP. Oke, selanjutnya adalah kita buka MikroTik-nya. Kalau misalkan kita sudah melakukan setting di access point-nya, kita buka MikroTik-nya. Nah, bila kita sudah masuk ke MikroTik-nya adalah kita masuk ke IP hotspot. Nah, di sini ada IP binding. Nah, di sini kita sesuaikan. Di sini kita sesuaikan seperti tadi kita masuk ke network WAN. Nah, di sini kita sesuaikan IP yang di sini kita berikan. IP address-nya di sini 88254. Di sini kita tinggal masukkan atau IP bindingnya dimasukkan. Di sini addressnya kita masukkan 192.168.254. Nah, di sini di tipenya itu ada block, bypass sama reguler. Kalau misalkan kita ingin, karena kan di sini kita nggak ingin voucheran, jadi kita tipenya itu menggunakan bypass. Kalau block itu berarti kita internetnya diblokir. Kalau reguler itu biasa seperti biasa menggunakan voucheran. Ini kita menggunakan mode bypass atau tipenya bebas. Kita kasih komentar misalkan di sini rumahan, misalkan siapa ya, rumahan Bu Iha contoh. Oke. Nah, di sini dia sudah ada rumahan Bu Iha. Nah, bila sudah seperti ini maka sudah settingan sudah apa maksudnya, sudah seperti biasa, sudah masuk, maka si wireless ya atau si access point itu sudah ke mode rumahan. Nah, kita tinggal setting ininya apa, bandwidthnya kita tinggal setting di sini. Nah, tinggal kita setting di sini. Kita ingin bandwidthnya berapa, seperti itu. Sudah seperti itu. Oke, jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.